Teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar rumus Excel yang pada kesempatan ini saya ingin bahas, yaitu rata-rata yang kita sudah pernah bahas, bahwa rata-rata itu mengacu pada secara umum yaitu average. Kemudian untuk average bertingkat if. Jadi di sini if maka jadi GI. Jadi ini adalah bertingkat lebih dari satu, teman-teman. Seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa untuk bertingkat di sini mengacu untuk dua kriteria di sini. Dua kriteria yaitu antara wilayah dan nama. Jadi nama di sini nama pelanggan dengan wilayah, sehingga terdapat maka dua kriteria di sini, teman-teman. Sehingga untuk rata-rata daripada Lina di sini yang disebut adalah Jakarta dengan Lina. Untuk kriteria di sini ada sesuai tabel, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tabel kriteria. Di sini kita tidak perlu lagi membuat rumus satu persatu, namun sudah otomatis rumusnya satu saja sesuai tabelnya. Kalau tabel jumlah tabel yang ada, teman-teman, sudah jumlah tabel yang ada. Misalnya kita akan mencari rata-rata transaksi, maka kita mencari nilai di sini di transaksi. Ini rumusnya adalah saya membuatkan name rank seperti biasa. Kita buat name rank, yaitu di sini name ranknya adalah database dan kriteria. Jadi ke databasenya ini, teman-teman, saya buatkan dulu kodenya. Untuk rata-rata bond, tinggal kita menulis rumusnya singkat saja, lebih singkat rumusnya ini, teman-teman. Kemudian databasenya mencari di G15 ini, teman-teman. Untuk name ranknya saya buatkan di sini. Name ranknya adalah name rank untuk database, kemudian ini untuk kriteria. Jadi bisa kita cek terlebih dahulu. Untuk teman-teman, kita buat di sini name ranknya database. Jadi di sini kita membuat rumus database, kriteria, kemudian mengacu pada di sini G, mengacu pada bond, maka kita membuat namanya disebut database. Yaitu kita buat dulu, teman-teman, name yaitu new database, teman-teman. Kita mengacu di data di sini, tabel, mengacu di tabel ini database. Oke. Kemudian bikin lagi yang kedua, kita milih kriteria di sini kita masuk ke tempat pencariannya, teman-teman. Di tempat pencariannya, tabel pencariannya di sini, teman-teman. Jadi dari sini sampai sini, ini tempat pencarian. Sudah ada database dan kriteria. Di sini kita sudah membuat database. Ini pencariannya, ada kriteria di sini. Rumusnya di sini kita sudah pasang database untuk bond. Untuk bond mengacu di sini. Kemudian untuk transaksi mengacu di sini, teman-teman, di H15.
Ini rumusnya teman-teman. Jadi database ini kita bikin tadi sebagai name rank, di sini database ini kita sebagai name rank. Kemudian kriterianya kita bikin sebagai name rank. Jadi hanya dua saja, database dan kriteria. Kemudian untuk pencariannya di sini, pencariannya berdasarkan bond berarti G15. Kalau berdasarkan transaksi kita di sini H15. Jadi ini diganti H15 seperti itu teman-teman. Di sini berdasarkan bond, maka di sini adalah G15. Sedangkan berdasarkan transaksi, maka kita menulis di sini adalah H15. Ini H15 ini di sini teman-teman. Jadi benar-benar bisa dipahami. Kalau ini tinggal pilih untuk database bond, untuk bond, atau yang di sini teman-teman, di sini bond ganti jadi ini tinggal pilih G15 apa H15, maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi tinggal pilih di sini untuk G15 apa H15 maka akan mengacu pada bond. Tinggal pilih saja. Jadi ngisinya ini mengganti ini diganti dengan ini di sini. Acuannya adalah di sini. Kemudian di sini acuannya adalah transaksi. Jadi ini acuannya. Tinggal diganti ini saja. Jadi apakah mengganti ini, maka di sini akan H, di sini G15. Ini G15 teman-teman. Kemudian untuk yang ini G15, kita coba saja di sini. Lihat kan? Di sini G15, kemudian di sini adalah H15. Jadi saja teman-teman, jadi cukup mudah teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hasilnya di sini. Untuk bond, maksudnya di sini untuk bond, kemudian di sini untuk transaksi. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua tinggal kita mengisi di sini, mengisi kriteria teman-teman. Apakah kriteria itu diisi semua apa tidak? Kalau diisi hanya satu berarti satu kriteria saja. Kalau diisi lagi keduanya di sini diisi lagi, maka tergantung pelanggan. Misalnya sesuai pelanggan kita isi lagi Jayakarta. Nah, berarti Jayakarta di sini atas nama Lina, Jakarta Lina di sini rata-rata seperti itu. Kemudian berdasarkan tanggal juga tinggal isi tanggalnya. Jadi di sini kalau tidak sesuai tanggal maka kosong. Demikian juga sesuai nomor faktur. Jadi tinggal isi nomor faktur ini seperti itu teman-teman. Jadi kriterianya banyak diisi sekaligus. Nah, kalau di sini kita tidak isi maka otomatis dia akan hanya satu saja menghitung. Misalnya kita kosongkan yang ini, dikosongkan semua. Kita kosongkan yang paling bawah di sini kosong. Kemudian di sini tanggalnya dikosongkan. Kemudian di sini tanggalnya namanya juga kosongkan. Jadi hanya berdasarkan dua kriteria. Kalau satu kriteria ini dikosongkan saja.
maka yang dicari adalah hanya nama satu orang. Jadi di mana Lina, nah, jadi nama ini yang saja yang dicari, seperti itu. Bisa dilihat teman-teman. Jadi Lina rata-ratanya 300 dengan ini rata-rata seperti itu untuk satu kriteria. Kemudian kalau kriterianya misalnya ditambah lagi di sini, kalau di sini kita kasih Bandung, maka tidak ada di sini teman-teman. Yang Bandung tidak ada nama Lina, seperti itu. Kemudian kalau Jakarta, kita lihat Jakarta. Untuk Jakarta, misalnya Jakarta di sini hanya Bandung. Kita coba untuk Bandung berarti hanya satu saja, teman-teman, satu. Jadi Bandung 3 kriteria, untuk 2 kriteria. Jadi Bandung dengan Lina, seperti itu. Kemudian kalau di sini misalnya ganti 200 atau 300, maka di sini otomatis Bandung 300. Kemudian untuk pelanggannya di sini bisa langsung tambahkan lagi kriterianya. Misalnya di sini Batavia PT, Batavia PT masih nyambung dia karena sama, jadi Batavia Bandung Lina 300 seperti itu. Misalnya di sini 100, bonnya 200, maka di situ bonnya 200. Kemudian kalau kita sini ganti dengan PT yang lain, misalnya di sini, maka Jakarta atau PT yang lain terima kosong, karena di sini tidak ada terima, tidak ada nama, seperti itu. Jadi intinya teman-teman, ini adalah average dengan banyak sekali tingkat sesuai tabel yang ada. Di sini tabelnya ada 6, 1 2 3 4 5 6. Kuncinya pertama buat name di situ, name rank database, satu nama tabelnya teman-teman. Di sini nama tabelnya kita buat di sini nama tabelnya, dari sini acuannya. Kemudian di sini adalah pencariannya, sehingga di sini database, kemudian di sini dicari sesuai nama bond atau transaksi, gitu teman-teman. Seandainya teman-teman bisa menambahkan lagi, bisa otomatis saja, jadi tidak perlu lagi menambah rumus. Misalnya di sini kita tambahkan lagi insert, di sini misalnya insert, di sini kita tambahkan utang misalnya. Jadi tidak perlu lagi membuat rumus lagi teman-teman. Di sini misalnya utangnya 50.000 misalnya, kemudian kita tulis 50.000 di sini, utang 50.000, maka di sini utang, rata-rata utang. Jadi di situ nanti akan menjawab rata-rata utang, ya seperti itu, rata-rata utang. Di sini kasih untuk utang misalnya, tinggal tambahkan saja format selnya, kita isikan supaya kelihatan rumusnya, angkanya. Format selnya kasih angka, kemudian supaya kelihatan 50.000 misalnya di situ. Di sini 100, nah, sebagai 1 juta, 100 misalnya 100.000. Sekarang kita di sini tinggal ganti teman-teman untuk utang, jadi kita ganti utang, maka di sini kriterianya
kriterianya adalah di sini teman-teman. Kriterianya kita ganti di sini. Sini G15. Nah, G15 di sini G15. Nah, kita untuk nama satu orang dulu, misalnya untuk nama Lina, kosongkan atas nama Lina di sini berapa rata-rata utangnya, maka terjawab di sini. Di sini adalah utang. Di sini apa tadi? H15, di sini I15. Maka kita tulis rata-rata utang di sini. Tinggal tambahkan rumusnya teman-teman. Di sini kita ganti dengan di sini adalah G15. Jadi rata-rata utang Lina mana di sini Lina. Jadi rata-rata utang Lina sama dengan 50. Jadi itu kegunaannya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi membuat rumus, namun kalau tabelnya ditambah tinggal ditambah saja. Di sini adalah acuannya untuk jawaban, contoh jawaban. Di sini adalah rata-rata utang atas nama Lina, kemudian rata-rata bond atas nama Lina, rata-rata transaksi atas nama Lina. Kemudian kalau Linanya di sini ada lagi tambahannya. Kalau di sini 100 misalnya, maka tinggal di rata-rata lagi 100 dengan 50 seperti itu teman-teman. Maka 75. Di sini juga gitu, bondnya 100, misalnya bondnya 200 di sini, maka 200 rata-rata 200 dengan 200 di sini, maka 200 seperti itu. Kemudian untuk transaksi di sini 350, 400 dengan 350 seperti itu untuk satu orang. Kemudian untuk satu kriteria ini teman-teman. Kemudian untuk wilayah, saya tambahkan wilayah Jakarta misalnya. Jakarta maka akan berbeda lagi. Jadi Jakartanya di sini hanya Jakarta, jadi tidak menghitung lagi yang lain. Karena di sini Bandung, jadi tidak diikutkan teman-teman. Jadi berdasarkan banyak kriteria di sini otomatis terjawab. Kemudian ditambah pelanggan lagi bisa dengan 3 kriteria, maka di sini tidak akan muncul. Kita lihat lagi kecuali kita lihat di sini untuk nama Lina Jakarta Jakarta PT, maka otomatis sudah akan mengikuti kriteria berdasarkan nama pelanggan. Kemudian untuk tanggal tinggal ikuti ini, kalau sama dengan ini berarti ikut sama ini 1504, maka akan tetap di sini. Kalau beda tanggalnya maka tidak kenal lagi, akan nol lagi. Jadi itu nama. Kalau di sini tetap tidak berubah, hanya 2 saja teman-teman. Jadi 2 kriteria saja. Kalau sudah lebih dari kriteria 2 kriteria, kita tinggal nambah rumus lagi. Kalau kita mau di sini tinggal kosongkan saja. Kosongkan berarti tinggal 3 kriteria. Kemudian kosongkan lagi, kita tinggal 2 kriteria dan seterusnya. Ini adalah rumus Daviragy teman-teman. Sangat mudah. Jadi di sini tinggal kodenya, ini cukup mudah rumusnya cukup mudah. Bikin tabel name ranknya kita bikin sebanyak mungkin sesuai keperluan. Setelah itu kita bikin cara untuk pencariannya. Kita tinggal hitung, kita tinggal untuk di sini sesuaikan apakah mengikuti untuk yang dicari. Maksud saya yang ini apakah kita mengikuti yang mana, berdasarkan utang atau berdasarkan transaksi atau berdasarkan
Bon, jadi tinggal pilih di sini. Jadi jawabannya di sini juga sudah 3, tinggal dipilih semua. Kriterianya bisa lebih banyak teman-teman. Kalau teman-teman di sini langsung insert lagi kriteria yang lain tidak berterpengaruh dengan itu, yang jelas di sini kopnya dengan di sini ada ya teman-teman. Jadi kopnya samakan, misalnya di sini kota, oke, di sini kasih kota teman-teman, kota. Kemudian kalau di sini harus ada pilihannya, disimpan di sini. Yang di sini kita tambahkan untuk kota 1 misalnya, kota 1, kota 2, kota 3, maka di sini kita milih acuannya. Di sini kita bikin lagi linknya, yaitu data menggunakan list data validasi teman-teman. Kemudian data validasi bikin, pilih list, kemudian pilih listnya mengacu ke area kolom yang telah ditentukan sampai kosong di sini. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita cek di sini kota 1, maka otomatis mengikuti. Jadi kriteria di sini akan tidak mengikuti. Jadi tadi adalah Jakarta, Lina, kita ikuti kota 5 di sini, maka akan sesuai dengan yang ada. Kota 5, pilih kota 5, otomatis sudah terjawab. Jadi cukup mudah teman-teman. Demikian tip kali ini teman-teman, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat dari saya. Semoga cukup sekian, semoga bisa dimaklumi. Sekian dan terima kasih.